Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Afiq Ramadan, NPM saya 10120063, dan saya berasal dari kelas 4 KA 26. Langsung saja ke soal dan pertanyaan jawabannya. Soal pertama yaitu, apa itu sistem penunjang keputusan? Berikan contoh nyata penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System yang dapat disingkat dengan DSS adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan. DSS ini dapat berbentuk seperti aplikasi yang memiliki kecerdasan yang dibuat oleh manusia di dalamnya. DSS menyediakan informasi, analisis, dan alat-alat lainnya yang untuk membantu manajer dan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah tertentu. Berikut adalah contoh dari decision support system. Pertama, saya akan memberikan penjelasan dari teks dalam perencanaan produksi di sebuah pabrik. Decision support system dapat membantu manajer dalam merencanakan produksi berdasarkan data permintaan pelanggan. Yang kedua, merencanakan ketersediaan bahan baku. Dan yang ketiga, merencanakan kapasitas produksi. Bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu adalah contoh yang dapat diberikan dari DSS. Bisa dilihat decision scenarios yang pertama adalah product planning, yaitu perencanaan produk. Dengan menggunakan DSS, kita dapat memprediksi status analisis pada kompetitor, dan yang kedua, kita dapat memprediksi kesempatan yang ada pada market atau pasar terkini, dan yang ketiga adalah kita dapat memprediksi evaluasi model pada produk. Dan berlanjut kepada kegunaan yang kedua yaitu manufacturing system deployment pada fungsi yang pertama yaitu melokalisasi proses perencanaan. Dan yang kedua adalah manufaktur sistem penempatan sistem, dan yang ketiga adalah perencanaan pada investment. Fungsi yang ketiga kita dapat melihat yaitu manufacturing system analysis and re-engineering. Pada fungsi yang pertama yaitu adalah manufaktur inti pada analisis sumber daya, dan yang kedua adalah supply chain analysis, yaitu analisis pada ketersediaan sumber daya. Dari ketiga fungsi tersebut, dengan menggunakan DSS, kita dapat menghemat waktu, biaya pengeluaran, dan kualitas dari produk yang akan diterbitkan. Berlanjut pada nomor kedua, mengapa manajer membutuhkan komputerisasi dalam mendukung pengambilan keputusannya? Berikan contohnya. Jawaban dari soal ini, manajer membutuhkan komputerisasi dalam mendukung pengambilan keputusan karena komputer dapat mengelola dan menganalisis volume besar dengan cepat. Hal ini berbeda dengan manusia yang memiliki kapasitas otak yang berbeda dan memori yang berbeda dengan komputer. Contohnya, dalam industri e-commerce, seorang manajer dapat menggunakan sistem komputerisasi untuk menganalisis data penjualan pelanggan, tren pelanggan saat ini, dan persediaan barang secara real-time. Sehingga hal ini dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan tentunya lebih efisien. Soal ketiga adalah, apa itu business intelligence dan apa saja komponennya sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan arus informasi. Jawaban dari soal ini adalah business intelligence adalah suatu infrastruktur yang membantu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari operasional bisnis. Berikut kita bisa melihat Berikut kita bisa melihat dari 4 komponen dari business intelligence. Yang pertama adalah gathering data, yaitu proses pengumpulan data. Yang kedua ada storing data, yaitu proses penyimpanan data. Yang ketiga, analyzing data, yaitu menganalisis data. Dan yang keempat, providing access to data, yaitu memberikan akses kepada data. Komponen ini sebenarnya adalah sebuah urutan yang harus ada pada business intelligence. Penjelasan dari keempat komponen yang di atas adalah, yang pertama adalah gathering, yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber.
Data dapat berasal dari internal perusahaan, yaitu dari dalam perusahaan seperti basis data transaksi atau data operasional, dan dari sumber eksternal, misalnya pada data pasar dan data pesaing yang ada pada saat ini. Yang kedua adalah storing. Data yang telah dikumpulkan akan disimpan pada sebuah gudang data untuk menyimpan kerahasiaannya. Yang ketiga adalah proses analyzing, yaitu proses analisis yang melibatkan ekstraksi makna dari data yang telah terkumpulkan. Analisis data dapat mencakup identifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir adalah memberikan akses kepada data. Setelah data dianalisis, hasilnya perlu diakses oleh pengguna yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan penyediaan akses yang mudah dan aman ke data dan laporan hasil analisis. Berlanjut kepada soal yang keempat, apa itu data mining? Lalu apa hubungannya dengan decision support system? Dan berikan contohnya. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstraksi informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence. Pada gambar berikut kita bisa melihat gambaran umum yaitu pada data mining. Yang pertama adalah kumpulan database dan file-file yang ada masuk pada proses pre-processing stage yang akan disimpan pada data warehouse. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan selanjutnya akan discovering association rules using data mining, yaitu menggunakan algoritma yang ada untuk memproses datanya. Setelah itu data akan ditemukan hasilnya dan dapat divisualisasikan sehingga dapat dipresentasikan kepada perusahaan yang membutuhkan. Nah, data mining dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu. Tiga tujuan utamanya itu adalah sebagai sarana menjelaskan atau explanatory. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian dan data pada perusahaan. Ini sangat berguna agar seluruh orang mengerti terhadap data yang sedang diteliti. Berikutnya adalah sebagai sarana konfirmasi atau confirmatory. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pertanyaan atau mempertegas suatu hipotesis. Fungsi ini dapat sebagai penguat bukti yang ada pada data yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana eksplorasi atau exploratory. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Hal ini dapat digunakan dengan berbagai macam algoritma yang tersedia pada data mining, seperti algoritma K-means dan lain-lain. Data mining dan decision support system memiliki hubungan yang erat, dan keduanya dapat saling melengkapi dalam konteks pengambilan keputusan. Beberapa hubungannya adalah sumber data, yaitu yang pertama pada bagian sumber data, data mining digunakan untuk mencari pola atau pengetahuan yang tersembunyi dalam data yang besar, dan juga DSS menggunakan data dasar untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan. Hubungan yang kedua adalah pada data mining digunakan untuk menganalisis data secara mendalam, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terjadi secara langsung, dan begitu pula dengan DSS menggunakan hasil analisis data untuk memberikan wawasan yang mendukung proses pengambilan keputusan. Hal ini juga sangat mirip. Dan yang ketiga adalah tujuan penggunaannya, yaitu pada data mining adalah menemukan informasi yang tidak terduga atau pola yang berharga pada data, dan pada DSS digunakan untuk memberikan dukungan aktif kepada pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan untuk membantu mereka agar memberikan keputusan yang lebih baik. Soal yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan dan kesamaan antara expert system dan artificial neural network dan berikan contoh penggunaannya masing-masing dalam kehidupan nyata. Langsung saja pada perbedaan antara expert system dan artificial neural network. Pada perbedaan yang pertama, dalam bagian sistemnya, expert system menggunakan sistem berbasis aturan dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa menggunakan rumus-rumus yang ada dan yang tersedia.
Dan untuk artificial neural network menggunakan modul komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Hal ini bisa kita lihat secara langsung bahwa artificial neural network lebih kompleks dibanding expert system secara umum. Dan yang kedua adalah pada bagian pemanfaatannya, pada expert system memanfaatkan pengetahuan pakar untuk memberikan solusi atau rekomendasi, sedangkan artificial neural network lebih kepada proses pembelajaran yang melibatkan proses pengaturan bobot dan koneksi antar neuron. Pada bagian terakhir, yaitu adalah siapa yang bisa memahami, expert system dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia, sementara artificial neural network lebih sulit untuk diinterpretasikan dan dimengerti oleh manusia. Berikutnya adalah bagian persamaan. Persamaan antara expert system dan artificial neural network, yaitu keduanya digunakan untuk memberikan solusi dalam domain yang spesifik dan memberikan pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Hal ini sangat mirip, yaitu dengan fungsinya untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia dalam mengambil keputusan. Dan persamaan yang kedua adalah dapat diterapkan dalam berbagai bidang pada pekerjaan manusia seperti bidang medis, pengenalan pola pada ekonomi, dan prediksi pasar saham pada saat ini. Berikutnya adalah contoh expert system. Berikut adalah contoh expert system pada bidang medis yang memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang diinput. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Pada bagian user system pakar, pengguna akan memasukkan data konsultasi dan data pasien, yaitu bagian user ID dan password. Nah, seluruh hal tersebut akan masuk pada sistem pakarnya, ya, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata yang ada pada manusia. Nah, pada bagian ini, pakar atau administrator atau dokter dapat akan menerima laporan penyakit dan serta laporan gejala penyakit dan laporan data pasien. Setelah itu, pakar atau dokter akan memberikan data gejala penyakit dan data jenis penyakit, dan akhirnya akan diberikan seluruh informasi tersebut kepada pengguna sistem pakar yang ingin mengetahui penyakit mata yang dia inginkan, dan hasil diagnosa penyakit mata akan dikirimkan setelah administrator atau pakar memberikan hasil kepada pengguna yang ingin mengetahui penyakit yang dimiliki olehnya. Berikutnya adalah contoh artificial neural network. Pada contoh ini, sistem pakar dalam bidang medis yang memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang diinput. Pada bagian pengujian, pada contoh gambar ini adalah contoh untuk mengidentifikasi ekspresi wajah pada manusia. Bisa jadi orang tersebut sedang sedih, senang, atau marah. Pada bagian pelatihan, pertama, sistem akan masukkan citra masukan, yaitu data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya data tersebut akan dideteksi wajah dengan algoritma Volagence. Berikutnya akan masuk pada bagian CNN, dan berikutnya berakhir pada transaksi modal. Dan bagian pengujian, hal yang pertama adalah citra masukan juga. Selanjutnya akan mendeteksi wajah menggunakan algoritma yang sama pada bagian pelatihan. Dan berikutnya adalah ekstraksi ciri, yaitu mengekstraksi ciri-ciri wajah yang telah ada pada bagian citra masukan. Berikutnya, klarifikasi menggunakan algoritma CNN, dan pada hasil akhirnya akan menunjukkan hasil klasifikasi ekspresi. Bisa jadi wajah orang tersebut senang, sedih, atau marah. Sekian presentasi dari jawaban ujian tengah semester sistem pakar. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.